Hai guys, welcome to my channel. Di video kali ini, gue mau nge-share ke kalian nih tips traveling ke Jepang. Kira-kira tipsnya apa aja ya? Penasaran kan? Sebelum itu, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya supaya gue semangat buat video-video menarik lainnya. Oke, let's start. Oke, jadi yang mau gue share ke kalian itu hanya di daerah Kansai area aja ya, bukan daerah Kanto. Kalau daerah Kanto itu maksudnya daerah Tokyo ke sana. Nah, kalau ke Tokyo gue juga belum pernah guys, jadi gue juga nggak bisa nge-share. Kansai area itu meliputi kota Osaka, Nara, Kobe, sama Kyoto guys. Nah, kota pertama yang mau gue bahas itu Osaka. Osaka tempat gue tinggal sekarang guys. Jadi di Osaka itu banyak tempat wisata sama kuliner-kuliner gitu guys. Nah, tempat-tempat yang wajib kalian kunjungin di daerah Osaka itu yang pertama, udah pasti dong Osaka Castle. Dan yang kedua, yaitu Umeda Sky Building. Seperti ini. Dan yang ketiga, itu Shinsekai Sutenkaku Tower. Seperti ini. Dan kalau kalian mau belanja atau tempat-tempat wisata, tempat terkenal banget itu Dotonbori atau Namba. Dotonbori itu tempat yang ada gambar glikonya itu guys, yang orang lari. Nanti fotonya ini. Di sana tuh kalau kalian belanja atau pusat, pokoknya rame banget lah kalau di sana. Gue kurang suka sih karena terlalu banyak orang. Kalau kalian datang ke Osaka waktu musim semi atau musim sakura, kalian wajib nih datengin ke taman yang daerahnya deket sama Osaka Castle, yaitu Surumi Rakuchikoen. Di sana ada kayak apa ya namanya, yang apa sih, kincir angin kayak di Belanda-Belanda gitu, tapi di bawahnya itu ada bunga tulipnya. Wah, keren banget. Dan di sana juga sakuranya nggak kalah cantiknya. Gue udah beberapa kali ke sana, wah, top banget. Dan yang kedua, kalau kalian datangnya juga pada musim semi, datang juga ke daerah Banpaku-koen. Banpaku-koen itu juga besar banget tamannya. Itu tamannya tuh disetting per musim gitu guys. Kalau musim semi nanti ada bunga tulipnya, ada bunga sakuranya. Nanti kalau misalnya musim apalagi, setiap bulan itu bunganya berbeda. Jadi sebenarnya kalau kalian datang bulan apa aja ke Banpaku-koen itu recommended buat kalian yang pecinta bunga. Next, kalau kalian datangnya musim panas, kalian bisa cobain datang ke daerah Sakai. Dari Osaka itu nggak jauh guys. Itu dia di sana ada namanya Harvest Hill. Bagus banget di sana musim panasnya karena ada bunga matahari. Dan biaya masuknya juga nggak gitu mahal sih. Cuman berapa ya, gue lupa, 600 yen kalau nggak salah. Ada gue buat vlognya tentang Harvest Hill. Nanti kalian lihat di sini ya. Oke, itu tadi seputar tentang Osaka yang wajib kalian kunjungin kalau kalian datang ke Osaka. Next, kota kedua. Kota kedua itu kota Nara guys. Nara itu sangat terkenal banget sama yang namanya Nara Park. Karena di sana banyak banget rusanya. Kayak itu rusa satu gunung guys, saking banyaknya. Kalau menurut gue nih ya guys, rusanya itu agak berbeda gitu dari rusa yang biasa. Karena kalau kita beri salam yang kayak orang Jepang gitu, yang kayak begini guys, itu rusanya juga ikutan guys. Lucu banget deh pokoknya, kalian bisa cobain. Gue juga ada buat vlognya tentang Nara Park, nanti kalian lihat di sini ya. Nah, kalau kalian datangnya waktu musim gugur, kalian bisa lihat bunga kosmos guys di Nara. Daerahnya itu namanya Fujiwara Palace Ruins. Gue juga ada buat vlognya tentang itu, nanti lihat di sini lagi ya. Oke. Next, kita lanjut ke kota Kobe. Kota Kobe itu sangat terkenal dengan Kobe Masjid guys. Kenapa terkenal? Karena Kobe Masjid itu masjid pertama guys di Jepang. Istilahnya masjid yang pertama dibangun di Jepang. Jadi paling tua lah ya di Jepang. Nah, gue juga udah ada buat vlognya. Nanti lihat di sini ya. Itu masjidnya wow banget guys. Sebenarnya masjidnya itu nggak besar kayak di Tokyo kayaknya guys, tapi itu masjidnya itu kenapa gue bilang wow, walaupun udah kena gempa, udah kena bom, itu masjid masih berdiri dengan kokoh guys. Padahal itu di sekeliling masjidnya itu udah hancur lebur, udah nggak ada apa-apa lagi, tapi cuma masjid itu aja yang masih berdiri dengan tegak. Subhanallah.
Oh iya, kalau kalian datang ke kota Kobe, kuliner yang wajib kalian cobain itu Kobe beef-nya guys. Karena Kobe beef itu terkenal banget guys enaknya. Ya harganya sih lumayan sakit sih, merobek kantong. Tapi kata orang-orang sih top marko top. Sayangnya gue nggak pernah nyobain karena mahal, dan faktor yang daging halal itu lebih mahal 2 kali lipat daripada yang nggak halal. Wah, itu kayaknya kalau gue ngeluarin uang sendiri nggak mau deh guys, nggak sanggup. Tapi kalau dapat sponsor lain cerita ya guys. Di Kobe juga ada nih guys tempat wisata yang lain, yaitu Kobe Port. Di sana pelabuhannya kota Kobe guys. Di sana nanti ada kayak peninggalan-peninggalan bekas gempa zaman dulu guys, sama juga bekas kena bom atom zaman perang dunia dulu. Dan gue juga udah ada buat vlog tentang pelabuhan Kobe. Nanti kalian lihat di sini. Oke, next kita lanjut ke kota Kyoto. Kota Kyoto itu sangat terkenal banget guys. Karena biasanya orang kalau ke Jepang, kalau udah tahu Tokyo, pasti pengennya ke Kyoto. Karena Kyoto itu tempat yang bener-bener ikonik menurut gue. Banyak banget tempat-tempat yang unik dan menarik yang wajib kalian datengin. Makanya kalau kalian ke Kyoto itu nggak cukup hanya 1 hari. Karena udah tempatnya luas, dah gitu tempat wisatanya itu banyak banget yang aduh pokoknya harus didatengin gitu. Kalau nggak datengin aduh kayaknya sayang gitu guys. Ya kira-kira kemana aja? Tempat-tempat yang wajib kalian datengin kalau ke Kyoto itu udah pastinya yang pertama Arashiyama. Arashiyama itu terkenal dengan bambu-bambu gitu guys. Jadi kalian foto di tengah-tengah berasa kayak di hutan bambu gitu. Cuman kalau mau dapetin foto yang bagus, nggak banyak orang itu agak susah guys. Karena banyak banget orang yang lalu lalang. Jadi kalian harus cari waktu yang tepat untuk dapetin foto yang cantik. Tempat kedua yang wajib kalian datengin kalau ke Kyoto itu udah pasti Fushimi Inari. Di sana terkenal banget sama yang gerbong-gerbong berderet warna orange kemerahan gitu. Jadi kalau foto-foto, aduh cantik-cantik gimana gitu. Tempat ketiga yang wajib kalian datengin itu yaitu Gion guys. Di sana itu terkenal dengan kayak kotanya itu kayak gimana ya? Tua gitu deh menurut gue. Nah, kalau kalian juga beruntung nih guys, kalian bisa lihat geisha di sana. Tapi kalian walaupun lihat geisha di sana, kalian nggak boleh ya minta geishanya tuh foto bareng, karena geishanya sendiri pun itu kalau kalian lihat dia juga buru-buru mau pergi ke tempat yang dia tuju. Kalau kalian mau foto ya foto dari jauh aja, jangan istilahnya jangan minta foto bareng gitu, karena itu nggak boleh ya guys. Di Kyoto terkenal banget guys tempat-tempat wisatanya waktu musim gugur, karena banyak banget daun momiji, daun yang berwarna kemerahan itu di Kyoto. Dan tempat yang wajib kalian kunjungin waktu musim gugur itu yaitu Kiyomizu Dera guys. Di sana kalian bisa lihat daun kemerah-merahan dari atas bukit, di bawahnya merah semua. Itu terkenal banget. Tempat yang berikutnya kalian wajib kunjungin kalau ke Kyoto yaitu Kinkakuji. Itu terkenal karena kuilnya yang berwarna emas gitu guys. Kalau kalian datang waktu musim dingin dan ingin banget lihat salju di daerah Kansai itu sebenarnya nggak turun salju guys, normalnya nggak turun salju. Tapi kalau kalian ingin banget lihat salju, kalian bisa cobain datang ke daerah Kyoto agak pinggiran, yaitu namanya Kurama Dera atau Kurama Temple. Di sana itu turun saljunya lebat banget guys, karena memang dia juga daerah yang deket gunung gitu, jadi turun salju. Menurut gue itu wisata tempat yang anti mainstream gitu sih guys. Gue belum pernah nyobain ke sana karena belum ada kesempatan, dan karena pandemi juga jadinya makin gak ada kesempatan. Pilihan lain kalau selain Kurama Temple, kalian juga bisa datang ke daerah agak sebelah Kyoto, yaitu daerah Shiga namanya. Itu juga nggak jauh-jauh banget sih, gue udah pernah ke sana. Di sana kalau kalian mau lihat salju juga bisa. Namanya Biwako Valley. Nanti kalian juga bisa lihat vlognya ada di sini. Gue pernah buat. Tips yang keempat yaitu tempat kalian tinggal. Kalau di hotel udah pasti mahal guys. Gak usah coba-coba di hotel kecuali kalian punya uang banyak. Kalau menurut gue yang lumayan harganya masih masuk di kantong itu,
kayak rumah nyewa rumah orang Jepang gitu guys, di Airbnb atau di Agoda gitu. Kalian bisa pilih gitu, udah ada dapurnya, udah gitu ada mesin cuci, komplit lah. Menurut gue itu lebih worth it dibandingkan kalian tinggalnya di hotel. Apalagi kalau kalian itu perginya bareng sama temen-temen atau sama keluarga gitu. Menurut gue lebih enakan yang kayak gitu guys modelnya, karena udah ada lengkap gitu. Kayak kita tuh nyewa kamar yang isinya udah ada perabotannya segala macem. Dan pastikan kalian cari tempat tinggalnya itu yang dekat stasiun guys, jadi nggak buang-buang waktu gitu antara stasiun dengan tempat kita tinggal. Kan nggak enak kan begitu kita pulang jalan-jalan terus mau jalan lagi ke rumah jauh, kan capek gitu. Jadi cari aja yang masih jaraknya 5 menitan atau 7 menitan dari stasiun, biar mengirit waktu juga dan nggak capek tenaga. Oke, next. Di Jepang itu musim yang paling banyak wisatawannya itu musim semi dan musim panas. Kenapa? Karena kalau musim semi udah pasti orang ngincer sakuranya guys. Nggak usah ditanya lagi, itu udah pasti fix sakuranya yang dicari gitu kalau musim semi. Dan waktu musim panas sendiri, kalau rasa gua ya di negara lain itu karena musim liburan juga guys. Jadi banyak yang wisatawan juga datang ke Jepang atau negara-negara lain. Di Jepang sendiri, kenapa musim panas itu rame banget? Itu karena di Jepang juga banyak banget festival-festival yang diadakan di musim panas. Kayak festival kembang api atau festival-festival kebudayaan Jepang gitu guys. Kalau festival kembang api juga gue udah ada buat vlognya. Nanti kalian lihat di sini. Oke, yang terakhir nih guys. Hal yang nggak boleh kalian lakukan selama liburan ke Jepang. Dan ini menurut gue kayaknya banyak wisatawan dari negara kita atau dari negara lain yang melakukan itu. Rasa gue ya. Kalau misalnya gue salah ya maaf ya. Yaitu saat kita mengantri di stasiun kereta api, mau masuk pintunya. Banyak dari wisatawan biasanya nunggunya itu di tengah-tengah. Jadi begitu orang keluar, kita juga di sini gitu. Jadi bam, bertabrakan deh kan. Itu nggak boleh di Jepang. Kalau mau menunggu kereta, kita tuh nunggunya itu di bagian kanan atau sisi sudut kirinya. Jadi di tengahnya itu pas orang keluar nggak menghalangin gitu. Jadi pas mereka keluar kita masuk gitu. Jadi nggak boleh tengah-tengah ya guys. Itu bener-bener sangat nggak sopan di Jepang gitu. Sampai mereka kayak udah ada naro stiker gitu tempat dimana kita harus berdiri gitu. Dan yang selanjutnya lagi nih, masih seputar dengan kereta. Kalau kita di dalam kereta api Jepang, itu kita nggak boleh yang namanya nelpon guys, nelpon, pakai telepon kita gitu. Karena di Jepang sendiri itu dianggap nggak sopan guys kalau orang teleponan di dalam kereta. Beda sama di negara kita sendiri ya guys. Nah, di Jepang itu sangat nggak sopan. Apalagi kita ngobrol dengan suara yang sangat kencang. Soalnya di Jepang itu kalau di dalam kereta banyak orang yang tidur atau istirahat gitu karena capek pulang kerja gitu kan. Nah, itu sangat mengganggu mereka gitu. Jadi kalau memang ada telepon penting pun, ya udah ngomong sebentar aja. Aduh, ini gue lagi dalam kereta, teleponnya nanti aja lagi. Atau misalnya SMS aja gitu. Bener-bener gue tuh jarang banget lihat orang teleponan dalam kereta. Dan kalau kita juga dengerin lagu, pakai headset juga jangan terlalu kenceng-kenceng sampai full gitu, sampai kedenger orang sebelah. Itu juga nggak baik gitu di Jepang. Oke, selanjutnya waktu kita naik eskalator. Biasanya kan kita tuh kalau sama temen gitu berdua, kita naik eskalator, otomatis satu di sini kanan kiri gitu. Nah, kalau di Jepang itu nggak boleh guys, karena di Jepang itu sisi sudut kanan kalau di daerah Osaka, kalau sudut kanan itu untuk yang jalannya nggak jalan gitu. Nah, sisi sudut kiri untuk yang orang mau jalan cepat. Nah, kalau kita dua-duanya kita halangin kayak gini, ada orang yang mau jalan cepat jadinya nggak bisa karena kita ada di situ. Nah, itu juga nggak boleh ya guys. Sebenarnya di Jepang juga banyak banget lagi hal-hal yang nggak boleh kita lakukan. Yang gue kasih tahu tadi itu yang bener-bener banyak banget orang lakukan menurut gue. Oh ya, kelupaan satu lagi. Kalau kalian ke Jepang otomatis kalian butuh internet kan. Nah, sebenarnya di Osaka itu udah banyak sih wifi gratis gitu. Tapi kan kalau misalnya kita khawatir gitu tiba-tiba nggak ada wifi gratis, kalian juga bisa kayak sewa wifi pocket gitu guys. Kalau misalnya kalian datang ke Jepang itu sama teman-teman banyak gitu orangnya,
lebih untung pakai WiFi Pocket gitu guys, karena bisa di-share ke 5-7 orang gitu. Untuk harga WiFi Pocketnya sendiri sewanya gue kurang tahu ya guys, karena gue juga gak pernah. Tapi kalian bisa cari informasinya banyak kan di internet tentang itu. Untuk kalian yang travelingnya sendiri, kalian bisa beli SIM card gitu guys. Biasanya ada dijual gitu di stasiun besar. Nanti ada kayak vending machine-nya gitu tuh jual SIM card gitu. Nanti kalian tinggal registrasi aja. Pilih yang mana paketan yang kalian mau gitu. Oh ya guys, kalau kalian juga mau tahu tips traveling di negara-negara lain di luar negeri selain Jepang, kalian bisa intip nanti linknya di deskripsi box gue ya. Di sana nanti ada tips traveling dari berbagai negara, seperti kota Inggris, dari kota Spanyol, dari kota Amerika, dan lain-lain. Nanti kalian intip aja. Di sana nanti teman gue yang jelasin tips traveling dari daerah-daerah sana. Oke guys, itu tadi tips traveling selama liburan ke Jepang. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya kritik dan saran, tulis komen di bawah. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!